produsen menunjukkan perilaku atau tingkah laku produsen dalam mengombinasikan manfaat dari faktor produksi yang dia miliki sehingga bisa menghasilkan barang dan jasa. Ada yang disebut dengan faktor produksi variabel, yaitu faktor produksi yang jumlahnya berubah dalam jangka pendek seperti sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga skill atau kewirausahaan. Ada juga yang disebut dengan faktor produksi tetap, yaitu faktor produksi yang jumlahnya tidak berubah dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka panjang, seperti tanah, mesin, bangunan, perusahaan untuk melakukan produksi barang dan jasa. Teori produksi menunjukkan hubungan tingkat produksi yang dicapai dengan faktor produksi yang digunakan, atau bisa dituliskan juga dengan Q sama dengan F, C, L, R, dan T. Atau hal ini berarti Q menunjukkan kuantiti atau jumlah barang yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat produksi, sedangkan F menunjukkan function atau pemanfaatan dari faktor-faktor produksi seperti C, kapital atau modal, L, labor atau tenaga kerja, R, resources atau tanah atau alam, dan T, yaitu teknologi. Jadi, jumlah barang yang dihasilkan atau tingkat produksi tergantung pada pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut. Namun pada umumnya, produsen biasanya berfokus pada padat modal atau padat karya. Padat modal berarti produsen berfokus pada pemanfaatan banyaknya modal atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan padat karya berarti produsen berfokus pada pemanfaatan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, perilaku produsen ditunjukkan dengan dua cara, yaitu produksi dengan satu variabel dan produksi dengan dua variabel. Produksi dengan satu variabel artinya perilaku produsen dalam memanfaatkan satu variabel saja antara modal dan juga tenaga kerja. Sedangkan produksi dengan dua variabel berarti perilaku produsen dengan memanfaatkan modal dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk bisa menghasilkan barang dan jasa. Tanah, alam, dan teknologi di sini sudah termasuk dalam pemanfaatan modal dan juga tenaga kerja tersebut. Perilaku produsen yang pertama kita bahas adalah tentang produksi dengan satu variabel, yaitu produksi dengan menggunakan satu variabel antara tenaga kerja atau juga modal yang berupa mesin. Coba perhatikan pada tabel berikut. Tabel ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dan juga total produksi yang dihasilkan. Dengan tenaga kerja satu orang bisa menghasilkan 60 barang. Dengan tenaga kerja 2 orang bisa menghasilkan 140 barang. Dengan tenaga kerja 3 orang bisa menghasilkan 240 barang. Dengan tenaga kerja 4 orang bisa menghasilkan total produksi sebanyak 200 barang. Dan juga dengan tenaga kerja 5 orang bisa menghasilkan 180 barang. Berdasarkan data dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja semakin bertambah, tapi jumlah total produksi semakin menurun. Jika digambarkan dalam kurva bisa dilihat penurunannya. Seharusnya penambahan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan total produksi, tapi pada kenyataannya dalam tabel dan kurva ini ditunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja malah menurunkan total produksi. Oleh karena itu, dalam hal produksi ini berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau disebut juga dengan the law of diminishing return. Artinya, tenaga kerja semakin banyak, total produksi semakin sedikit, atau semakin bertambahnya tenaga kerja, maka total produksi yang dihasilkan semakin sedikit. Hal ini bisa disebabkan oleh dari penambahan tenaga kerja ini, ada beberapa tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal atau secara optimal. Ada beberapa tenaga kerja yang mungkin sudah lelah dan bosan dalam melakukan pekerjaannya. Dan juga ada beberapa tenaga kerja yang menganggap bahwa dengan penambahan tenaga kerja yang sudah senior bisa sedikit bersantai dan bisa memanfaatkan tenaga kerja yang baru untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehingga itulah mengapa ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Jadi tidak menjamin bertambahnya tenaga kerja bisa meningkatkan total produksi. Karena harapan produsen dengan jumlah tenaga kerja yang banyak, total produksi pun akan semakin bertambah. Tapi dari tenaga kerja itu sendiri ada beberapa faktor seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin juga lelah, mungkin juga ada penggantian ataupun hal-hal lainnya. Selanjutnya, jika perilaku produsen dengan satu variabel produsen memilih untuk menggunakan mesin,
Coba lihat pada tabel berikut. Satu mesin bisa menghasilkan 60 barang. Dua mesin bisa menghasilkan 140 barang. Tiga mesin bisa menghasilkan 240 barang. 4 mesin bisa menghasilkan 200 barang dan 5 mesin bisa menghasilkan 180 barang. Tidak berbeda dengan tenaga kerja yang tadi, semakin banyak mesin, total produksi malah semakin menurun. Jika dilihat dalam kurva, bisa ditunjukkan bahwa dengan bertambahnya mesin, maka total produksi semakin sedikit, sehingga tetap masih berlaku hukum pertambahan hasil yang makin menurun, atau mesin semakin banyak, total produksi semakin sedikit. Jadi, tidak menjamin ketika mesin ditambah, total produksi pun akan bertambah. Karena mungkin dalam pelaksanaannya, ketika mesin ditambah, ada beberapa mesin yang sudah lama digunakan sehingga mesinnya sudah rusak dan harus diservis. Atau juga ada mesin-mesin yang meskipun baru, bisa saja fungsinya tidak maksimal dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi produksi dengan satu variabel mau menggunakan tenaga kerja ataupun mesin sama-sama akan menurunkan total produksi, sehingga berlakulah the law of diminishing return atau hukum pertambahan hasil semakin menurun. Jadi pemanfaatan faktor produksi yang semakin banyak akan menurunkan total produksi karena beberapa faktor yang sudah tadi disebutkan. Produksi dengan satu variabel tadi ternyata memiliki kelemahan, jadi pemanfaatan tenaga kerja atau mesin yang ditambah akhirnya tidak meningkatkan jumlah produksi. Maka dari itu, perilaku produsen yang kedua adalah produksi dengan dua variabel, atau produksi yang mengkombinasikan dua variabel tersebut, yaitu tenaga kerja dan mesin, dengan mempertimbangkan biaya atau jumlahnya. Jadi, produsen tidak memikirkan berapa jumlah tenaga kerja dan jumlah mesin, tapi hanya mempertimbangkan biaya dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Ada yang disebut dengan ISO cost atau jumlah biaya yang sama. Jadi perilaku produsen dari awal sudah menentukan jumlah biaya yang akan digunakan, berapapun nantinya jumlah barang yang akan dihasilkan. Ada juga yang kedua ISO quan atau jumlah barang yang sama. Jadi perilaku produsen yang dari awal sudah menentukan jumlah barang yang akan dihasilkan, berapapun biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, perilaku produsennya hanya menggunakan kombinasi tenaga kerja dan jumlah mesin dengan mempertimbangkan berapa biayanya dan juga dengan mempertimbangkan berapa jumlah barang yang akan dihasilkan. Perilaku produsen dalam produksi dengan dua variabel, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah biaya dan jumlah barang yang dihasilkan atas pemanfaatan kombinasi dari tenaga kerja dan juga mesin yang digunakan. Perilaku produsennya misalkan yang diambil adalah ISO cost atau dengan menentukan biaya yang sama di awal untuk kombinasi yang ingin digunakan. Misalkan kombinasi A dengan biaya 5 juta, penggunaan mesin sebanyak 80 dan tenaga kerja 20 orang. Atau kombinasi B dengan biaya 5 juta, penggunaan mesin sebanyak 60 dan tenaga kerja sebanyak 40 orang. Atau kombinasi C, penggunaan mesin sebanyak 40 dan tenaga kerja sebanyak 60 orang dengan biaya 5 juta. Atau kombinasi D dengan biaya 5 juta, mesin sebanyak 20 dan tenaga kerja sebanyak 80 orang. Jadi biayanya sudah ditentukan di awal untuk menggunakan mesin dan tenaga kerja, mau yang manapun kombinasinya, dan juga berapapun jumlah barang yang dihasilkan. Atau dengan menggunakan cara ISO quan, dengan menentukan jumlah barang sebanyak 1000 unit yang harus dihasilkan, dengan kombinasi sebagai berikut. Misalkan dengan kombinasi A, mesin sebanyak 80 dan tenaga kerja sebanyak 20, barang yang dihasilkan harus 1000 unit. Ataupun kombinasi B, mesin yang sebanyak 60 dan tenaga kerja sebanyak 40 orang, pokoknya tetap jumlah barang harus 1000 unit. Dan juga kombinasi C, mesinnya sebanyak 40 dan tenaga kerja sebanyak 60 orang, tetap saja jumlah barang harus 1000 unit. Dan juga kombinasi D, mesin sebanyak 20 dan tenaga kerja sebanyak 80 orang, jumlah barang tetap harus 1000 unit yang dihasilkan. Jadi dalam ISO quan tidak peduli berapa biayanya, yang penting jumlah barang yang dihasilkan harus sebanyak 1000. Jika digambarkan dengan kurva, bisa dilihat penggunaan tenaga kerja dan mesin ini dalam kombinasi A, B, C, D. Jadi produksi dengan dua variabel tidak mempedulikan berapa jumlah tenaga kerja dan mesin yang digunakan asal ada kombinasinya. Jadi dua-duanya dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan barang dan jasa. Bisa dengan menentukan biayanya dulu atau juga bisa dengan menentukan target jumlah barang yang ingin dihasilkan. Perilaku produsen dalam melakukan kegiatan produksi pasti selalu berkaitan dengan yang namanya
biaya atau cost, dan juga penerimaan atau revenue. Biaya merupakan pengeluaran produsen untuk membeli faktor-faktor produksi yang nantinya dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan penerimaan atau revenue merupakan pemasukan yang diterima oleh produsen dari penjualan hasil produksi barang dan jasa yang dia lakukan. Biaya produksi yang pertama sifatnya eksplisit, yaitu biaya yang sifatnya benar-benar dikeluarkan untuk melakukan kegiatan produksi. Dan biaya produksi yang kedua sifatnya implisit, yaitu biaya yang sifatnya perkiraan atau taksiran biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen. Sedangkan penerimaan produksi disebut juga penerimaan total atau total revenue atau juga TR, merupakan seluruh penerimaan produsen dari hasil penjualan produk atau didapat dari TR sama dengan P dikali Q, atau juga disebut penerimaan dari seluruh barang yang dihasilkan atas harga yang dikalikan dengan jumlah barangnya secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang termasuk dalam biaya produksi. Yang pertama ada yang disebut dengan biaya total produksi atau total cost, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan produksi yang terdiri dari biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan biaya variabel atau variable cost. Jika disimbolkan, maka TC sama dengan FC ditambah VC. FC atau fixed cost atau biaya tetap adalah sejumlah biaya yang nilainya tidak berubah dalam jangka panjang, seperti biaya untuk sewa, biaya untuk asuransi, biaya untuk gaji, dan juga biaya untuk utang. Sedangkan biaya variabel atau variable cost atau VC adalah sejumlah biaya yang nilainya berubah-ubah tergantung proses produksi yang dilakukan dalam jangka pendek, seperti biaya untuk bahan baku dan juga biaya untuk perlengkapan produksi. Dalam biaya produksi pun ada yang disebut dengan biaya rata-rata produksi atau average cost. Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk tiap satu barang yang diproduksi, atau jika disimbolkan AC sama dengan AFC ditambah AVC. Artinya biaya rata-rata sama dengan biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya variabel rata-rata. Average fixed cost adalah biaya tetap rata-rata untuk tiap satu barang yang diproduksi. Sedangkan average variable cost adalah biaya rata-rata variabel untuk tiap satu barang yang diproduksi. Jika diturunkan lagi, biaya rata-rata ini juga dapat dihitung dengan cara TC dibagi Q sama dengan FC dibagi Q tambah VC dibagi Q. Selain itu, dalam biaya produksi ada yang disebut juga dengan biaya marginal produksi atau marginal cost, yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan karena ada tambahan satu barang yang ingin diproduksi. Jika disimbolkan, maka MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Delta TC adalah selisih biaya total produksi, sedangkan delta Q adalah selisih jumlah barang produksi. Atau bisa dituliskan juga sebagai berikut. MC sama dengan TC2 dikurangi TC1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Nah, TC2 dikurangi TC1 itu adalah delta TC, sedangkan Q2 dikurangi Q1 itu adalah delta Q. Jadi selisihnya, karena untuk mengetahui berapa tambahan biaya yang harus dikeluarkan karena ingin menambah satu barang yang akan diproduksi. Sekarang kita akan membahas tentang penerimaan total atau total revenue, yaitu seluruh penerimaan dari hasil penjualan produk, atau TR sama dengan P dikali Q, atau total penerimaan sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang. Dalam penerimaan total ada yang disebut dengan average revenue atau AR, yaitu rata-rata penerimaan yang diterima oleh produsen dari satu barang yang terjual. Jika disimbolkan, maka AR sama dengan TR dibagi Q, atau dibaca dengan rata-rata penerimaan sama dengan total penerimaan dibagi jumlah barang. Ada juga yang disebut dengan marginal revenue atau MR, yaitu tambahan penerimaan yang diterima oleh produsen dari tambahan satu barang yang terjual. Atau jika disimbolkan, maka MR sama dengan delta TR dibagi delta Q, atau dibaca dengan tambahan penerimaan sama dengan selisih total penerimaan dibagi dengan selisih jumlah barang.
bisa juga dituliskan dengan MR sama dengan TR2 dikurangi TR1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Jadi MR ini adalah selisih untuk mengetahui berapa tambahan penerimaan yang diterima oleh produsen dari tambahan satu barang yang dijual. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang biaya dan penerimaan produksi, maka selanjutnya pasti diketahui bahwa produsen akan memperoleh yang namanya laba atau rugi. Jika produsen ingin mendapat laba atau profit, maka nilai TR harus lebih besar dari nilai TC atau laba sama dengan TR dikurangi TC. Intinya, penerimaan harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan penjualan. Sedangkan jika produsen mendapatkan rugi atau loss, maka ditunjukkan dengan nilai TC yang lebih besar dari TR atau rugi sama dengan TC dikurangi TR. Intinya, biaya yang dikeluarkan oleh produsen lebih besar dari penerimaan yang diterima oleh produsen. Namun, jika produsen ingin laba maksimum atau keuntungan lebih, maka nilai MC harus sama dengan nilai MR atau tambahan biaya yang keluar harus sama dengan tambahan penerimaan yang diterima. Intinya, jika ingin ada keuntungan lebih, maka jika biaya bertambah, maka penerimaan pun harus bertambah. Nah, itulah konsep tentang biaya, penerimaan, dan laba dalam kegiatan produksi. Sekarang kita beralih membahas teori perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen dalam menentukan cara bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki agar bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa, sehingga mencapai kepuasan atau utility. Teori perilaku konsumen ditujukan dengan adanya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri, sehingga ada dua teori yang menjelaskan tentang kepuasan tersebut. Yang pertama, teori disebut dengan teori kardinal, yaitu kepuasan dapat diukur dengan angka atau konsumen dapat menilai sendiri berapa kepuasan yang dia rasakan atas pemenuhan kebutuhannya. Yang kedua disebut dengan teori ordinal, yaitu kepuasan tidak bisa diukur dengan angka tapi tergantung pada kombinasi dari kebutuhan konsumen yang ada sehingga sifatnya objektif. Teori perilaku konsumen yang pertama kita bahas adalah teori kardinal, yaitu teori yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka sesuai dengan yang dirasakan oleh konsumen atau sifatnya subjektif berdasarkan penilaian konsumen pada kebutuhannya. Coba perhatikan tabel berikut. Tabel ini menunjukkan kebutuhan konsumen dalam minum air. Dalam tabel tersebut ada kolom TU dan MU. TU menunjukkan kepuasan total atau total utility, sedangkan MU menunjukkan tambahan kepuasan dari tiap konsumsi air yang dilakukan oleh konsumen atau marginal utility. Misalkan saat konsumen minum 1 gelas air, konsumen memberi nilai kepuasan total yang dirasakan sebanyak 10, sehingga tambahan kepuasan pun sebanyak 10. Saat konsumen minum 2 gelas air, kepuasan total yang dirasakan meningkat menjadi 18, sehingga ada tambahan kepuasan atau MU sebanyak 8. Saat konsumen minum 3 gelas air, kepuasan total yang dirasakan meningkat lagi jadi 24, sehingga ada tambahan kepuasan atau MU sebanyak 6. Begitupun selanjutnya hingga konsumen minum air sebanyak 4 gelas sampai 5 gelas. Kepuasan total yang dirasakan meningkat lagi sehingga angkanya menunjukkan 30 dengan MU-nya sebanyak 6 dan 0. Tapi pada saat konsumen minum air yang gelas ke-6, total kepuasannya berkurang menjadi 28 sehingga MU-nya atau tambahan kepuasannya berkurang sebanyak -2. Menurut Hermann Herigosen, menyatakan dalam hukum Gosen 1 bahwa jika kebutuhan dipenuhi secara terus-menerus pada barang yang sama, maka kepuasannya akan semakin berkurang. Jadi, makin banyak air yang diminum, maka konsumen makin merasa bosan karena tiap satu kali minum sebanyak 6 gelas dia lakukan. Hingga nantinya akan merasa bosan dan kepuasannya semakin menurun. Bisa dilihat dalam tabel atau dalam kurva ini, konsumen meminum air pada gelas keempat dan kelima menunjukkan nilai yang sama atau angka yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan titik jenuh. Sehingga pada gelas ke-6 akhirnya angkanya mulai menurun dan juga kepuasannya menurun.
Inilah yang dimaksud dengan hukum Gaussian 1 tadi, yaitu konsumen menggunakan barang yang sama secara terus-menerus, maka kepuasannya akan semakin berkurang pada barang tersebut. Masih dalam pembahasan teori perilaku konsumen dalam teori kardinal. Selanjutnya ini untuk menjawab kelemahan dari hukum Gaussian 1 yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen semakin menurun apabila konsumsi barang yang sama dilakukan secara terus-menerus. Hermann Heinrich Gaussian menyatakan dalam hukum Gaussian 2 yaitu bahwa seseorang dapat memenuhi macam-macam kebutuhan hingga nilai kepuasannya sama. Artinya ini ada kombinasi dua barang yang berbeda. Coba perhatikan tabel berikut. Tabel ini menunjukkan kombinasi dua barang berbeda untuk pilihan kebutuhan konsumen seperti misalnya kombinasi kebutuhan untuk roti dan nasi. Misalkan untuk pilihan pertama, konsumen mengkonsumsi nasi dengan memberikan nilai kepuasan sebanyak 28. Ini konsumen belum mengkonsumsi roti. Konsumen pun akhirnya mencoba pada pilihan kedua dengan mengkonsumsi roti. Di situ konsumen mencoba untuk mengkonsumsi roti dengan memberikan nilai kepuasan sebanyak 16 dengan nasi nilai kepuasannya sebanyak 12 sehingga total kepuasan atau TU-nya sebanyak 28. Tapi konsumen juga bisa melakukan konsumsi dengan pilihan yang ketiga, yaitu konsumen mengkonsumsi roti dan nasi dengan memberikan nilai kepuasan yang sama masing-masing sebesar 14. Konsumen bisa juga mengambil pilihan keempat, yaitu konsumen mengkonsumsi roti dengan memberikan nilai kepuasan sebanyak 12 dan kepuasan untuk nasi nilainya sebanyak 16. Bisa juga konsumen memilih pilihan terakhir atau yang kelima. Konsumen mengkonsumsi roti dengan memberi nilai kepuasan sebanyak 10 dan konsumsi nasi dengan nilai kepuasan sebanyak 18. Jika diperhatikan, ada nilai kepuasan yang sama dari roti dan nasi, yaitu 14. Dan juga jika diperhatikan, kepuasan konsumsi roti dan nasi yang dilakukan oleh konsumen nilainya makin berkurang karena adanya kombinasi tadi. Jika dilihat dalam kurva, konsumen hanya tinggal memilih mau mengambil kombinasi pilihan yang mana hingga mencapai kepuasan yang sama. Hal ini juga agar konsumen memiliki banyak pilihan dan tidak merasa bosan dalam mengkonsumsi barang yang itu-itu saja. Jadi, hukum Gaussian 2 menegaskan pada kombinasi dari dua barang yang berbeda sehingga mencapai kepuasan yang sama. Teori perilaku konsumen yang kedua adalah teori ordinal, yaitu teori yang menyatakan bahwa nilai kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan angka, tapi tergantung pada tinggi rendahnya kombinasi pemenuhan kebutuhan yang berbeda. Coba perhatikan tabel berikut. Tabel ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap teh dan susu. Saat konsumen mengkonsumsi 2 gelas teh dan 10 gelas susu, maka itu menunjukkan kepuasan total A atau TUA. Saat konsumen mengkonsumsi 4 gelas teh dan 8 gelas susu, maka itulah yang disebut dengan total kepuasan B. Saat konsumen mengkonsumsi 6 gelas teh dan 6 gelas susu, maka itulah yang disebut dengan kepuasan C. Saat konsumen mengkonsumsi 8 gelas teh dan 4 gelas susu, maka itulah yang disebut dengan kepuasan D. Saat konsumen mengkonsumsi 10 gelas teh dan 2 gelas susu, maka itulah yang disebut dengan kepuasan E. Jadi, teori ini menekankan pada seberapa banyak konsumen menggunakan dua barang yang berbeda sampai jumlah pemenuhannya sama, seperti minum 6 gelas teh dan minum 6 gelas susu, atau berada pada titik kepuasan C. Jika diperhatikan dalam kurva dan tabel, jumlah gelas teh yang dikonsumsi makin bertambah dan jumlah gelas susu yang dikonsumsi makin berkurang. Nah, ini menunjukkan kombinasi yang berbeda dari dua barang pada pemenuhan kebutuhannya. Kombinasi TU atau kepuasan A, B, C, dan E adalah disebut dengan kepuasan total atau U1. Namun apabila
U1 ini bergeser ke U2, maka kepuasan dikatakan semakin bertambah. Dan apabila U1 atau kepuasan 1 ini bergeser ke U3 atau kepuasan 3, yang artinya garisnya semakin mendekati 0, maka kepuasan konsumen malah semakin menurun. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori ordinal. Jadi bukan pada angka. Kepuasan itu hanya ditunjukkan oleh tinggi rendahnya kombinasi pemenuhan kebutuhan dari dua barang yang berbeda. Demikianlah pembahasan mengenai teori perilaku produsen dan teori perilaku konsumen. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sedang mempelajarinya. Dan salam oikos nomos.